Mari katakan lagi, terlalu besar. Bapa, saya ingin dengar suaramu semuanya, anak-anak. Suaramu katakan terlalu. Katakan dengan lebih sungguh, dengan sikap doa. Rasakan bagaimana Kristus sudah mati buat saya dan kamu. Katakan lagi, Yesus. Oh sungguh. Sekali lagi dengan suara lembut, terlalu besar. Ayo Abraham, Gracia, ucapkan dengan iman kata-kata lagu ini. Dengan sungguh katakan, ku percaya darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan sungguh. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya seperti kata-kata di dalam lagu ini, bahwa hanya dengan darah Kristus yang begitu mahal kami diampuni, kami diselamatkan, kami diangkat dari hukuman dosa menuju kekekalan bersama Allah Bapa di surga. Hari ini kami percaya setiap kami yang mengatakan kata-kata lagu ini dengan iman, saat ini juga aku bersama Tuhan Yesus. Aku di surga bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengar firman. Kuasai hati, kuasai pikiran, kuasai gurunuki, supaya hanya firman Tuhan yang dibicarakan di tempat ini, yang kami dengar di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tepuk tangan sekali lagi. Puji Tuhan. Kasih senyum yang terbaik ke kanan dan ke kirinya sekali lagi. Ya, ayo kasih senyum yang terbaik ke kanan dan ke kirinya. Kasih tos dengan temannya di sebelah kanan. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Oke, kalau sudah boleh duduk. Udah ya? Oke. Nggak bisa pakai itu. Oh ya sudah. Hari ini saya merasa sangat diberkati Tuhan melalui Elis dan seluruh tim Maranatha. Tepuk tangan. Saya merasakan betul ada hadirat Tuhan. Amin. Semua anak-anak Boas merasakan ada hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Biasanya saya kan bicara di sini lebih serius ya, bicara tentang satu tema yang sebenarnya cukup berat ya. Itu satu buku. Jadi hari ini saya ingin ajak kalian bicara firman Tuhan yang lebih ringan, yang lebih sederhana, karena ada TK juga saya mengingat. Dan saya hari ini itu nggak tahu kenapa dari beberapa minggu ini, bahkan hampir 1 bulan ini, Tuhan seperti mengajarkan saya tentang bersyukur. Tapi tema khotbahnya bukan tentang bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas hidup, bersyukur atas orang tua, bersyukur atas anak-anak Boas yang luar biasa, bahkan bersyukur untuk pekerjaan, dan juga bersyukur saya bisa ketemu Wong Yanin dan Samonim. Tepuk tangan. Bersyukur ketemu kalian semuanya yang dari mana saja berasal, tapi kita dipersatukan dan dipertemukan di tempat ini. Amin. Ya, kemarin kenapa saya tiba-tiba teringat itu, karena Joshua tiba-tiba nyeletuk sama saya, "Guru, berarti kita sudah sekolah 5 tahun ya di Boas ya?" Ya enggak. Coba lihat gambar, tolong di klik. Saya ingin ajak kalian bicara. Teman-teman, siapakah saya? Sama-sama ucapkan. Itu siapa ya? Lagi. Itu siapa ya? Mana orangnya? Oh, itu tuh. Siapa lagi? Ini siapa ya? Keren banget di atas itu. Siapa ini? Tuan besar ini kayaknya. Nggak terlalu jelas ya ke belakang ya. Ini siapa ya? Rafael. Siapa lagi nih? Oh, ada Salom, yang cantik sendiri nih, paling di kelas TK paling cantik loh. Serius paling cantik. Gak percaya, datang ke TK, satu-satunya yang paling cantik dia. Kemudian ada siapa ini yang paling ganteng? Siapakah saya? Wis, puji Tuhan. Kenapa saya ingin kasih lihat ini? Karena saya juga merasa, wah, gak serasa ya, 5 tahun itu cepet ya. Nanti saya kasih lihat gambar di mana pertama kali sekolah Boas dimulai dan saya ambil beberapa foto. Jadi saya merasa, wah, luar biasa ya. Tuhan terus memimpin, membimbing, bukan cuman kalian satu persatu, bukan mungkin cuman Wong Yanin sama, tapi Guru Nugi sendiri saja dari sejak awal merasakan betul, wah, setiap langkah diatur oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini saya gak kasih lihat yang waktu saya coba cari-cari muslim lah. Jadi saya lihat gambar ini. Waktu lihat ini saya cuma masih ingat ya, David itu paling takut sama saya. Oh, dia paling susah digendong loh. Betul ya? Betul ya? David itu paling susah digendong. Sekarang David cari-cari saya terus itu bocah. Cerita apalah begitu. Jadi saya kadang-kadang keren ya anugerah Tuhan ini. Kemudian saya masih ingat siapa ya yang Shalom. Aduh, kalau udah dengar Shalom itu. Sekarang Shalom tinggi. Senyumnya paling luar biasa. Dulu itu ya kalau lagi dia paling susah juga nih dipegang orang. Mama saya kayaknya pernah dipukul katanya. Oke, tapi di dalam Tuhan Yesus semuanya cantik dan ganteng. Amin. Semuanya tumbuh, bukan cuma badannya tapi juga apanya? Jiwa, iman, rohnya. Amin. Elis, saya masih ingat Elis. Saya ketemu kamu masih kelas 5 apa 4 ya? 4 ya? Masih kecil. Saya kalau nggak salah waktu itu sama Samonim masih mengajar bahasa Indonesia. Ya, Elis di situ wah rajin banget, suka ngelap. Ini anak. Terus Samonim kasih kena, itu namanya Elis, wah orangnya hebat luar biasa. Seva, Yohanes. Ya, waktu itu memang tidak bersama saya di sekolah Boas, tetapi sempat beberapa kali ketemu karena di ibadah minggu. Betul ya? Kamu kayaknya waktu itu masih kelompok saya ya? Kalau nggak salah pernah jadi kelompok saya, kelompok kecilnya bersama saya. Ya, cuma sebentar. Oke, jadi saya mau ngomong apa? Masih tentang tema ini. Lanjut. Ya, tolong dibuka dulu di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang keempat.
5 dan 6. Kita mau belajar itu, Alkitabnya dibuka dan tidak usah ditutup lagi, karena kita akan belajar satu persatu. Ini gara-gara apa? Tuhan bicara lewat firman Tuhan kemarin pada renungan pagi hari Jumat. Jadi kemarin yang SMP laki-laki dan perempuan mungkin juga sama, bicara dari Efesus 4, betul ya? Oke, tapi saya mendapat rema yang baru. Salah satunya adalah dari ayat 5. Tolong dibaca dari ayat 4. Mari dibaca sama-sama 1 2 3. Sorry, sampai di situ aja. Ayat 4 sekali lagi diulangi. Jadi saya mau ajak kalian apa? Siapa saya? Mungkin di antara kamu ada yang akan menjawab begini, oh saya orang Kristen. Oke, bagus. Coba kalau begitu saya tanya, siapa saya? Siapa kamu? Maka kamu akan jawab apa? Puji Tuhan, tepuk tangan. Saya mau tanya, ini acak aja ya. Mose, siapakah kamu? Kaget gitu. Wah, anak-anak buah, anaknya banyak banget. Kamu anak, jadi yang namanya Mose, anak begitu. Mose kan tunggal satu. Jadi siapa saya? Saya anak buah. Puji Tuhan. Siapa ya? Daniel. Siapakah kamu? Saya adalah anak Tuhan. Tepuk tangan. Satu lagi yang besar. Elis, siapakah kamu? Saya adalah anak Tuhan. Puji Tuhan. Semua di sini ngaku anak Tuhan. Tepuk tangan. Jangan sampai ngaku anak setan ya. Anak Tuhan kita. Amin. Nah, siapakah saya? Saya orang Kristen mungkin. Dan saya mau ajak kalian, ini bukan bicara tentang saya beragama Kristen. Apa artinya saya menjadi orang Kristen? Coba dibaca sama-sama. Di situ kalimatnya apa? Oke, saya mau dengar orang TK sudah bisa baca semuanya. Oke, karena ada yang mau masuk kelas 1 harus bisa baca. Ayo dibaca pelan-pelan dengan suara yang keras. Semua anak TK. 3, 2. Orang. Ayo Rafael, suaramu biasanya kalau khotbah. Oh, saya pernah dengar Rafael khotbah loh. Semuanya bertobat, begitu. Ayo tunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang luar biasa. Ayo sama dibaca 3, 2. Orang Kristen beneran. Tepuk tangan. Berarti beneran apa bohongan? Beneran. Orang beneran atau orang bohongan? Beneran ya, punya daging, punya mata, punya mulut gitu ya. Kalau bohongan dia orang atau bukan? Bukan. Apa itu? Yuk coba buka. 1. Kita mau belajar dari ayat ini. Coba ayatnya langsung, tolong dibuka. Ini saya ambil dari versi yang lebih sederhana. Mungkin pernah dengar nggak bahasa Indonesia masa ini? Jadi saya ingin anak TK juga dengar dengan baik, karena kata-katanya lebih mudah dan lebih mengerti. Ayo sama-sama dibaca dari kata hanya. 3, 2. Saya kasih garis bawah ya. Sekali lagi 3, 2. Baik, kata satu harapan diganti Tuhan Yesus. Kata kalian diganti saya. 3, 2. Hanya ada satu tubuh dan satu roh. Begitu juga saya dipakai untuk satu Tuhan. Untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi begitu juga. Begitu juga saya dipakai untuk Tuhan Yesus bersama-sama. Amin. Loh, kok ada kata-kata begini ya? Maksudnya apa? Jadi Paulus waktu itu datang ke jemaat-jemaat, ya. Di mana ini jemaatnya? Di Efesus. Banyak orang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi ribut, tidak bersatu.
egois, seolah-olah belum Kalau suka ribut-ribut itu orang yang percaya Tuhan Yesus yang sudah bertobat atau belum? Belum. Masih mementingkan diri sendiri, masih egois di tengah-tengah situasi dianiaya. Nah, jadi Paulus bicara sederhana. Hanya ada satu tubuh. Yaitu apa? Yaitu saya dan kamu di dalam gereja Tuhan Yesus. Amin. Hanya ada satu tubuh di keluarga Boas. Amin. Semua anggota keluarga Boas saling mengasihi, satu roh, satu jiwa, saling mendorong, bukan saling mengejek. Amin. Inilah keluarga Kristen yang benar. Inilah keluarga Boas yang beneran. Jadi Paulus mau bilang apa? Yuk sama-sama dibaca 3-2. Kenapa sih orang suka ngejek orang lain? Karena dirinya merasa paling hebat. Gak mengaku dirinya orang berdosa, gak mau mengaku kesalahan diri sendiri. Coba perhatikan. Nih kalau udah guru marah, mungkin Kang saya marah, Samoni marah, atau guru-guru di kelas marah, biasanya masalahnya simpel banget dan sederhana banget. Karena saya egois. Tiba-tiba si A nangis. Nanti nak si A ditanya, kamu kenapa nangis? Yang aneh ya di sini kalau nangis dia nggak bakalan akan ngaku. Serius, nangis mau sekencang-kencang sampai dari sono tuh, dari asrama sono sampai kedengeran di pojok situ ya. Nanti kita, ada apa itu? Terus kita datang. Tambah kencang. Aku tidak kalau kenapa nangis. Iya, sudah. Jadi bahasa yang paling indah yang harus kita mengerti para guru dan mungkin Samoni mungkin setiap hari yang kita dengar begitu ya. Kita sampai mudah 30 menit ditunggu. Iya, kenapa? Nggak ada suara. Nanti teman-temannya baru ngomong, itu tadi dipukul ini. Kenapa dia bisa dipukul? Itu dia dulu yang mau pukul. Ternyata masalah di antara dua belah pihak. Perpecahan rumah tangga. Keributan rumah tangga di keluarga Boas. Masalahnya apa? Mainan. Masalahnya apa? Kue. Masalahnya apa? Wah, masalah yang kecil-kecil dan sepele-sepele. Yang besar bisa dihitung dengan jari. Kayaknya di Boas ini nggak ada masalah yang begitu besar sekali. Amin. Puji Tuhan ada berkat Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, nggak ada masalah yang begitu besar sekali. Nah, hanya ada satu tubuh. Nah, sekarang kalau kita nggak ngakuin kita sama-sama satu keluarga, satu roh, satu Tuhan, satu harapan di dalam Kristus Yesus. Yang ada cuma ribut doang. Betul? Kita satu keluarga Boas. Artinya saya adalah orang beneran, orang Kristen sungguhan, orang yang sama-sama mengaku saya orang berdosa. Siapa di tempat ini yang mengatakan diri saya bukan orang berdosa sama sekali? Ada? Siapa di tempat ini yang sekecil apapun saya pernah bersikap, berpikir, bahkan berkata dosa? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Semua anak Tuhan yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, karena saya mengaku saya orang berdosa, saya bukan orang yang baik-baik saja, maka saya akan bilang sama teman saya akan bilang sama guru saya akan bilang sama kakak saya, adik saya mau melindungi kamu. Amin. Saya mau jaga kamu, saya mau tolong kamu, saya tidak mau egois dengan diri sendiri. Amin. Berarti ya saya bingung dia mengerti atau memperhatikan sikap yang baik. Ya, jadi satu tubuh, satu roh. Satu tubuh artinya satu keluarga. Siapa di tempat ini tidak menganggap Boas ini keluarga? Siapa di tempat ini kita merasa satu keluarga di dalam Tuhan Yesus? Puji Tuhan, ya. Satu roh artinya apa? Satu iman, satu kekuatan. Kenapa
Kenapa sih kita ribut-ribut? Karena nggak punya satu kekuatan. Kekuatannya beda-beda. Kekuatannya apa? Dia cinta Tuhan, dia nggak tahu cinta siapa. Dia terus berdoa dan mendoakan orang lain, yang lain tidak. Itu bukan satu roh. Kalau satu roh berarti harus satu doakan. Amin. Kalau satu roh, mau saling mendengarkan. Amin. Banyak gereja di tempat lain atau di luar sana, entah dimanapun itu ya, banyak sekali ribut hanya hal sederhana. Sakit hati. Saya kemarin ngomong sama anak-anak besar ya, karena anak besar sudah bisa diajak berpikir ya. Anak besar, dunia ini adil atau tidak? Dunia ini adil atau tidak? Cari coba keadilan di dunia ini. Ada? Tapi siapa yang paling adil di dunia? Di atas semuanya itu? Ya Yesus. Amin. Jadi kalau kita simpan sakit hati, kita simpan luka, kita simpan kemarahan, baik atau tidak baik? Tidak. Karena ini akan jadi masalah. Demikian juga anak-anak TK. Halo TK. Halo TK. Halo. Oke, pakai. Kalau saya bilang halo, dijawab halo atau hai gitu ya. Halo TK. Kita jawab hai Guru Nuki. Oke, sekali lagi halo TK. Suaranya gak serentak. Halo TK. Halo TK. Hei. Gitu. 3 2. Halo TK. Berdiri. TK-nya berdiri. Udah mulai. Dia pikirnya duduk di situ, dia lupa bahwa saya cuma duduk aja gitu. Kalian dengar firman Tuhan. Ayo bangkit berdiri yang TK. TK dulu. Saya ingin ngajak ngomong sebentar. Ayo TK. Oke, anak TK ini luar biasa. Wah, apalagi ya habis ketua kelas ya. Oke, halo TK. Oke, sekarang saya ingin kasih contoh yang besar dulu. Halo. Hai. Halo. Mereka sudah ganti. Ayo sekarang yang TK. Halo. Halo, hai. Halo. Hai. Halo, hai. Puji Tuhan, tepuk tangan. Kelas 1. Mau naik kelas 1 ritmenya harus ngikutin. Oke, sekali lagi ya, saya ingin ajak kalian sama-sama 1 2 3 dibaca. Yang ini nomor 1. Orang Kristen lebih percaya diri. Orang Kristen beneran. Amin. Lanjut yang kedua. Mari dibaca Alkitabnya. Lanjut ayat yang kelima, pendek banget ini. Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Sekali lagi Alkitabnya tidak usah ditutup karena masih akan terus saya bahas. 3 2 dibaca. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Sekali lagi 3 2. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Oke, ini mah gampang banget ya. Coba ditutup, kemudian bangkit berdiri semuanya mengucapkan dengan iman 3 2. Oke, sama-sama berdiri. Oke, 1 2 3. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Sekali lagi 1 Tuhan. 1 iman, 1 baptisan. Efesus pasal 4 ayat 5. Puji Tuhan, duduk sekali lagi. Kenapa saya ajak berdiri? Karena ini pengakuan iman. Perhatikan, tolong dibaca. Orang Kristen beneran. Oke, dibuka ayatnya dalam bahasa sehari-hari. Dibilang hanya ada satu Tuhan. Sama saja sih sebenarnya, ini gampang ya. Sekali lagi TK, tolong dibaca. Ayo TK, 3 2. Hanya ada. Ayo ikuti saya TK. Ayo TK ikuti saya. 3 2. Hanya ada satu Tuhan. 1 iman, 1 baptisan. Baptisannya malah amleng. Sekali lagi, ayo dengan iman ya, ucapkan ya. Angkat
angkat 1. Khusus TK, saya bikin coba lihat. Ada satu. Satu apa? Tuhan. Satu iman. Dan satu. Amin. Tepuk tangan. Oh, apa itu artinya? Loh, banyak orang Kristen ke gerejanya rajin, selalu berbuat baik, bikin amal atau apapun itu, tapi dia lupa kita itu harus bilang sekali lagi 3, 2. Siapa di tempat ini yang bilang Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya? Puji Tuhan. Sekali lagi, siapa yang bilang Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya? Puji Tuhan. Tepuk tangan. Loh, kenapa ini penting? Lah iya dong penting. Kenapa orang dunia suka bertengkar? Kenapa orang dunia suka ribut? Bahkan gereja aja suka ribut. Karena apa? Karena dia lupa Yesus adalah Tuhan saya. Yesus adalah Juru Selamat saya. Amin. Loh, dia lupa. Dia cuma pikirnya yang penting saya mah orang Kristen. Dia lupa saya keluarga Boas aja, gitu-gitu aja. Dia lupa saya keluarga Boas yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya bukan anak. Gua kira sering bicara. Saya bukan anak yatim piatu, tapi saya anak Allah. Amin. Loh, kalau saya anak Allah, saya punya kebanggaan besar dengan hidup saya dan saya nggak merasa malu kalau direndahkan orang. Betul? Kalau ada teman, ada orang lain bilang jelek, bilang baik, bilang apapun tentang kamu akan tetap bangga dengan dirimu sebagai anak Tuhan. Tapi tetap rendah hati. Jadi kenapa kita Kristen beneran? Kenapa? Saya orang beneran. Saya bukan boneka. Saya bukan mainan. Saya bukan sesuatu yang dirancang tanpa disengaja. Tapi oleh karena rencana Tuhan, saya dibentuk dari sejak kandungan sampai saya terima baptisan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. 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 Saya selalu ngingetin khususnya sekarang SMP sebentar lagi. Baik yang kelas 7 sampai kemanapun, kelas 6 sampai ke atas pun, kalian suatu saat akan berjuang dengan sangat luar biasa. Perjuangan saya, mungkin perjuangannya Wong Yaning Samoning menjalani hidup akan lebih susah di zaman kamu. Betul? Karena zaman saya dan zaman Wong Yaning Samoning, kita tidak ada teknologi. Kita tidak ada HP. Masih sangat sederhana. Dan biasanya anak-anak dididik taat sama orang tua. Kata-kata nasihat cuma dari orang tua. Jadi kalau dididik baik-baik sama orang tuanya, ya biasanya jadi anak yang baik, walaupun belum tentu. Tetapi zaman sekarang, walaupun udah dinasehati hal-hal yang baik di dalam tempat ini, dengan begitu banyak orang tua di tempat ini, semua guru-gurumu orang tua. Amin. Siapa di sini yang tidak mengakui guru-gurumu orang tuamu? Wong Yaning Samoning orang tuamu yang pasti. Guru-gurumu orang tuamu. Betul? Orang tuamu ini suka kasih nasihat. Tapi karena ini semuanya hilang. Karena teman semuanya hilang. Karena siapapun semuanya hilang. Godaannya lebih besar. Tapi puji Tuhan, kalau kamu mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka engkau pasti akan berhasil dan menjadi orang yang benar. Amin. Bukan orang yang jadi-jadian, bukan orang karbitan. Lanjut, berikutnya, apa sih artinya orang Kristen beneran? Kita selesainya sampai jam 10 ya. Ya.
Orang Kristen beneran itu apa ya? Yang ketiga, baca sama-sama. Oh, bacaannya kurang tepat. 3, 2 sama-sama dibaca. Oke, tolong dibaca ayatnya, Efesus 4 ayat 6, 3, 2 sama-sama. Sekali lagi 3, 2. Amin. Baik, tolong dibuka ayatnya. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan, dan satu Allah yang menjadi Bapa semua orang. Katakan, Bapa saya. Allah Bapa saya. Sekali lagi katakan, Allah Bapa saya. Ada anak dibesarkan tanpa ayah, sayang. Waktu saya pikir ayah saya di mana? Di kuburan. Jadi saya tidak pernah pikir bagaimana ayah mencintai saya. Tapi puji Tuhan ada Bapa. Waktu anak dibesarkan tanpa ayah dan ibu, ada siapa di sana? Ada siapa di sana? Bapa. Amin. Kasih Bapa melengkapi semuanya. Amin. Kasih Bapa buat saya kuat. Amin. Kasih Bapa buat saya penuh dan lengkap. Amin. Banyak orang punya ayah, punya ibu, tapi ayah ibunya nggak tahu kemana. Sehingga dia di rumah tidak tahu dia dengan siapa. Kadang sama pembantu, kadang sama siapa, kadang sama teman. Dan kadang-kadang dia bingung apa yang saya harus lakukan dan kerjakan. Karena ayah dan ibu saya berangkat pagi-pagi dan pulang tengah malam, nanti bangun lagi dan seterusnya, bahkan sering keluar kota. Sehingga kemudian dia pikir, bapak saya jahat, ibu saya jahat, bahkan benar-benar jahat. Kenapa? Bapaknya begitu keras sampai pukul. Ibunya mungkin tidak mengasihi. Tapi walaupun demikian, kita harus percaya ada siapa di sana? Ada siapa di sana? Ada Allah, Bapa saya. Amin. Ada Allah, Bapa saya yang bikin saya selalu lengkap, yang bikin saya merasakan kasih yang besar. Amin. Kalau nggak besar, dia nggak bikin apa ini? Dikatakan, baca coba 3, 2. Amin. Waktu saya sendiri di Jakarta, saya sendiri itu betul-betul sendiri ya. Artinya sendiri itu bisa 3 tahun, 4 tahun saya tidak pulang. Dan kadang-kadang saya merasa sepi dan bingung. Tapi waktu saya ingat di dalam doa, ada Bapa yang sayang sama saya, jadi lengkap. Kemudian nanti telepon mama, atau kadang-kadang tidak bisa telepon mama karena mama saya gaptek, agak susah ngangkat telepon. Gaptek, tahu gaptek? Gaptek tahu? Gaptek itu nggak bisa pakai HP. Gaptek itu artinya gagap teknologi. Apa sekali lagi gaptek? Ya, jadi coba bayangkan seorang anak yang biasa hidup sama orang tuanya pergi keluar kota, hidup sendiri. Dan saya tidak punya rekening bank. Saya cari uang sendiri, kuliah sendiri. Dan kalau mau pulang itu saya harus pikir-pikir karena duitnya berapa supaya saya bisa pulang. Jadi kadang 3 tahun sampai 5 tahun saya berpulang. Mama saya di sini. Sampai sakit baru saya pulang. Terus nanti berangkat lagi.
Jadi merasa sepi dan khawatir. Tapi karena saya percaya Bapa sayang sama Allah, Bapa adalah Bapa saya. Siapa di sini mau katakan dengan iman, Bapa Allah adalah Bapa saya. Allah adalah Bapa saya. Oke, sekali lagi sambil katakan, Allah adalah Bapa saya. Amin. Allah sayang sama saya. Allah cinta sama saya. Allah jawab doa saya. Allah berkuasa atas saya. Amin. Coba ditutup dengan yang bagian terakhir. Sama-sama dibaca, semuanya dibuka. Saya adalah, waktu baca ini tolong dengan hikmat dan dengan iman ya, jangan cepat-cepat ya, jangan kayak bacaannya Joshua itu. Saya gitu. Anak buas itu hebat banget kalau baca loh, cepet banget. Ayo sekali lagi baca dengan pelan saja. Saya adalah Kristen beneran. Oke, sekarang saya ganti kata Kristen ya. Saya adalah orang beneran. Karena saya orang berdosa yang mau diampuni Yesus. Amin. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Dan yang ketiga, saya percaya Allah adalah Raja di atas segala raja bagi saya di dalam Kristus Yesus, yaitu Bapa saya. Raja itu, katakan sekali lagi, Raja itu Bapa saya. Jadi saya apa dong? Jadi saya apa? Sekali lagi katakan sama diri sendiri. Saya anak raja. Saya anak raja. Bagi berdiri semuanya. Sekali lagi kata-katanya belum bantu. Saya anak raja. Saya anak bapak saya. Raja atas semesta. Masih ingat foto ini? Saya simpan kan semua foto dari awal. Ada Tangsel. Waktu itu kita cuma kayaknya harusnya ada satu lagi. Tadi saya lupa siapa ya. Imut-imut ya. Ada Samori lupa di situ tuh. Ini, jadi saya waktu kemarin buka ini, saya cuma itu kok ada siapa ya? Kecil banget ya. Ternyata itu tuh. Terus ada siapa ya? Oh ini yang opong ini tuh, opong mana tuh? Sekarang besar ya. Itu Salom kalau nggak salah masih digendong. Dan paling nggak mau kalau ngumpul-ngumpul di sini. Puji Tuhan. Sekarang besar. Sebentar lagi itu yang di belakang. Ayo dilihat itu yang di belakang. Adik-adikmu itu sebentar lagi akan segede kamu. Sayangi dan cintai mereka seperti engkau juga dulu dicintai oleh semua keluarga Boas. Amin. Loh, ini bisa gede segini, bisa gede. Ini kecil-kecil banget loh. Ini saya masih ingat si Kala paling tinggi aja, tingginya segini saya. Kelas 3 ini. Saya masih ingat ini kelas berapa? Yang base itu belum sekolah kalau nggak salah. Pasti udah itu utak sampai suka dimarahin karena apa? Karena nggak boleh ke belakang, nggak boleh ke sekolah. Jadi dia sama Pak Parman. Nah, Pak Parmannya juga marahin, jangan dipegang-pegang. Tapi puji Tuhan sekarang ya base tinggi. Kelas 1.
Rafael memang tidak kecil di sini, tetapi saya lihat ya dari 3 tahun kalau nggak salah ya, 3 tahun yang lalu ya. Ya lebih kecil dari sekarang. Coba bayangkan kalau dia dari bayi. Keren banget. Ya. Puji Tuhan, siapa yang merasakan berkat Tuhan selama ini bekerja dalam hidupku? Ini saya masih ingat Yohanes, ada fotonya yang sama saya. Yohanes itu tingginya segini saya. Waktu itu saya bawa ke Jakarta. Itu gak lama, baru 3 tahun yang lalu. Itu sekarang bocah udah diomong sama banyak orang. Wah, ini bentar lagi nyaingin saya. Kalau berdiri di samping saya, dia di atas saya sedikit. Di sini sedikit, di bawah saya sedikit. Ya, bentar lagi di sini. Berarti bertumbuh. Tepuk tangan. Sekarang saya mau tantang kamu semuanya sudah bertumbuh secara tubuh, tapi imanmu harus juga makin bertumbuh. Amin. Seperti kata-kata yang barusan diajarin, aku orang beneran yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Oke, semua pemain musik ke depan, kita akan tutup. Saya mau ajak kalian berdoa dulu. Yang lagu terakhir aja, yang refnya aja. Sambil saya tutup dulu dalam doa ya. Semua pemain musiknya siap. Sebentar kita menyembah Tuhan ya. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa, kami sungguh bersyukur atas hari-hari yang Tuhan beri. Karena sampai hari ini saya merasakan betul Tuhan Yesus udah buat saya jadi besar. Dan saya mau imanku juga besar di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Mari kita datang menyembah Tuhan sebelum kita berdoa untuk pokok-pokok doa ya. Katakan dengan pengakuan iman yang lagu tadi. Ku besar. Kau sungguh besar Tuhan, dan Engkau sungguh luar biasa. Sambil tutup mata, renungkan kata-kata saya. Bukan ucapkan ya, renungkan saja. Tuhan Yesus begitu besar, sampai buat saya menjadi besar. Tuhan Yesus begitu luar biasa, sampai angkat saya yang kecil ini jadi besar. Amin. Dan kami percaya Tuhan Yesus saat ini terus pimpin saya. Yang punya pengakuan itu, letakkan tanganmu di dada dengan sungguh, sambil mengikuti kata-kata saya. Aku percaya Tuhan Yesus ada di hatiku. Aku kadang sedih, aku kadang menangis, aku kadang bertanya, dan aku bingung sama hidupku dan mungkin masa depanku. Tapi aku percaya
Dan aku mau dibuat bisa melihat Tuhan Yesus yang sedang rancang hidupku di depan. Sekali lagi ikuti kata-kata saya, Gracia, jangan diam. Saya percaya Tuhan Yesus bersama saya. Terus bimbing saya, terus kuasai saya. Aku gak mau dikuasai setan. Pergi kamu dari hidupku. Jika ada kebencian, ada sakit hati, ada luka, ada ketidakpuasan, ada kesedihan, di dalam nama Yesus aku mau buang keluar. Aku mau lempar keluar. Bukan di sini tempatmu, di, tapi hanya Yesus saja yang ada di dalam hatiku. Sekali lagi katakan, terlalu besar. Masih dengan sikap doa, gak usah buka mata. Terlalu besar. Kami
Tuhan Yesus berkati. Amin. Sekali lagi masih angkat tangannya, berdoa untuk kita. Ini siapa yang bunyi? Sekali lagi berdoa, angkat tangan. Kenapa saya mengajak kalian angkat tangan? Pernah dengar tentang siapa yang mengangkat tongkat? Musa. Waktu tongkatnya dia pakai itu, apa yang terjadi? Allah. Tapi waktu di atas, Allah diperkuatkan. Amin. Setan kadang ganggu hati dan pikiranmu dari apa? Badan ini. Aduh, lagi pusing nggak mau datang doa. Betul? Lagi batuk, malas berdoa, mulutnya diam aja. Pak, kamu tahu dulu sebenarnya sudah 3 hari ini sedang sakit tenggorokan. Tapi kamu dengar mulut saya ada nggak suara yang kelihatannya memang kayak biasa, tetapi waktu
Amin. Sekarang mari saya tutup ya. Ikuti saya berdoa. Kami sungguh merasa bersuka cita karena Tuhan kasih kesempatan yang luar biasa bisa berdoa, dengar firman, dan juga memuji Tuhan dengan bebas, tanpa ketakutan, karena kami percaya Roh Kudus hadir, Tuhan Yesus hadir, jaga kami semuanya supaya terus takut akan Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang baru didengar menjadi rema dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup saya, dan mengubah hidup saya menjadi anak Allah yang sungguh. Juga berkati Wong Yanim, Samonim di dalam pelayanan, kehidupan, keluarga, dan bahkan juga persoalan-persoalan hidup. Doakan juga guru-guru, karyawan, staf yang ada di BOAS. Semuanya mengalami damai sejahtera Tuhan dan sukacita dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, biasa. Dengan sikap yang sungguh katakan, semuanya angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang ada di surga, dan penyertaan daripada Roh Kudus
kiranya menyertai kamu dan kamu-kamu sekalian, supaya semakin hari imannya bertumbuh, semakin kuat, dan semakin bisa melihat rencana Tuhan yang besar sampai kehadiran Tuhan kedua kalinya di bumi ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kasih salam.